selamat siang Pak Sanusi. Pak Sanusi, apa ada data terbaru Pak terkait dengan kerusakan yang dialami warga terutama untuk bangunan dan juga rumah? Sementara untuk bangunan masih seperti itu, sedangkan korban meninggal tambah satu kemarin itu di Desa Jogomulyan, ya korban meninggalnya di 4, kalau yang luka-luka ringan itu 54. Kalau untuk update ini nanti sore BPBD melaporkan lagi untuk kita ajukan ke BNPB tentang klasifikasi rumah rusak berat itu akan mendapatkan bantuan stimulan 50 juta. Yang rusak sedang itu mendapat bantuan 25 juta dan yang rusak ringan ada bantuan 10 juta. Untuk bantuan bahan pangan itu kemarin berdatangan dari semua pihak yang menyumbang untuk kebutuhan itu. Maka pada hari ini seluruh masyarakat seharusnya memang sudah menerima bantuan secara merata. Namun demikian, kalaupun ada yang belum terjangkau oleh petugas, saya mohon nanti kepala desa maupun petugas untuk datang ke posko terdekat. Semua bahan pokok kita siapkan. Tadi siang juga ada 5 ton beras sudah dikirim ke sana untuk kebutuhan bahan pokok. Dan nanti sore ini saya bersama Forkominda dan seluruh SKPD itu mau berbuka bersama di area pengungsian di Desa Jogomulyan. Oke. Pak Sanusi, ini kan kalau untuk kebutuhan pokok langsung diterima warga ya Pak ya. Tapi tadi dikatakan ada juga bantuan berupa bangunan ya untuk kembali dibangun. Ada yang 25 juta, ada yang 40 juta rupiah. Itu bantuannya berupa langsung uang tunai diserahkan ke warga atau langsung diperbaiki gitu dengan bantuan yang sudah diterima dananya? Sebagian berupa material, berupa semen dan bahan pokok lainnya, sebagian berupa uang. Kalau yang berupa uang langsung dibelanjakan dan dikerjakan pengerjaannya dibantu oleh TNI Polri itu untuk pembersihan dan pembangunan berikutnya. Maka akan segera kita lakukan supaya nanti mereka yang rumahnya tidak bisa ditempati segera bisa kembali. Untuk mereka yang rumahnya tidak bisa ditempati, kemarin sudah saya perintahkan ke BPBD dan seluruh camat beserta seluruh muspika untuk dicarikan rumah sewa. Rumah sewanya nanti kabupaten yang menanggung untuk pembiayanya. Sehingga nanti di Kabupaten Malang hari ini sudah tidak ada lagi pengungsi yang tidur di luar rumah. Semuanya saya masukkan rumah dengan cara menyewa di warga yang bisa ditempati itu. Oke, jadi dapat dikatakan seluruh warga yang terdampak ini sudah pelan-pelan direlokasi untuk sementara waktu di rumah sewa ya Pak tadi ya, dan itu sudah pembiayaannya sudah dari pemerintah daerah. Iya, betul. Oke, Pak Sanusi, ini kan hari pertama ya, bulan Ramadan, berpuasa juga tadi Bapak katakan katanya ada rencana untuk berbuka puasa. Apa rencananya Pak? Apakah nanti akan datang satu persatu ke rumah sewa dari masyarakat? Enggak, untuk hari ini kita fokuskan di Desa Jogomulyan yang kemarin ada salah satu warga akibat gempa itu meninggal. Jadi sambil takziah kita ada di Desa Jogomulyan dan kita berbuka bersama dengan warga terdampak di satu desa itu saja. Nanti kita terus bersafari Ramadannya kita di area bencana itu. Kita bergiliran nanti Pemkab untuk bersama-sama berbuka bersama di sana. Dan untuk makanan itu kita cukup. Jadi ada 1.800 bungkus nasi tiap hari kita masak dari Denpek Ang yang memasak 900 porsi dan dari Dinas Sosial itu 800 porsi sekali masak untuk dapur umumnya itu. Oke, kalau untuk memenuhi kebutuhan rohani juga Pak untuk masjid atau musola itu masih aman untuk masyarakat bisa beribadah? Sebagian ada yang retak-retak, namun sudah banyak para pengusaha dan para orang yang berkelebihan, para agnia itu
sistemnya saya serahkan untuk dibangun oleh salah satu pengusaha masjid ini, saya serahkan si A, masjid ini serahkan si B, sehingga kami tidak menerima bantuan tunai tapi meminta mereka untuk membangun sendiri supaya nanti akuntabilitas dan keyakinan bahwa bantuannya nyampe itu saya serahkan kepada pengembang-pengembang yang memang berpartisipasi untuk membangun itu. Jadi sudah banyak yang mengkapling, ini akan saya bangun, rumah pun demikian, satu rumah ini saya yang bangun gitu. Sudah, ini tinggal nanti setelah puing-puing ini sebagian kita datangkan alat berat dari Bina Marga untuk membersihkan, nanti pembangunannya di komando atau dibantu oleh Cipta Karya untuk bikin gambarnya dan rapnya. Baru nanti ke para penyumbang itu kita sodorkan rumah ini biayanya sekian, sudah kita serahkan gitu untuk mempercepat pembangunan ini, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Di samping memang nanti ada stimulan dari BNPB dan kita dari APBD juga kita dan ABTT kita luncurkan juga. Pak Sanusi, ini sepertinya memang bantuan banyak sekali yang berdatangan ya Pak untuk mengatasi permasalahan dari warga yang terdampak dari bencana. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan penjagaan untuk protokol kesehatan dari masing-masing warga Pak? Tadi kan ada rumah sewa ya, artinya mungkin mereka bisa bersama-sama dengan luar keluarga, ada juga mereka mungkin juga buka puasa bersama karena sudah disediakan berbagai macam kebutuhan yang dibagikan. Ya, itu untuk menghindari kerumunan, untuk menjaga physical distancing, protokol kesehatan, maka kami lakukan rumah sewa. Kalau ada di tenda kita tidak bisa jaga. Sehingga rumahnya itu satu rumah hanya ditempati oleh satu keluarga, tidak berjubel begitu. Sehingga kita tata benar jarak dan kemampuan rumahnya. Jadi tidak difokuskan satu rumah. Jadi satu rumah hanya boleh dihuni satu keluarga. Ya. Halo? Iya, halo? Pak. Tadi kan Bapak ada sempat berbicara ya Pak ya. Tadi ada sempat katanya tadi ada berbuka puasa bersama, betul ya Pak? Nah, seperti itu betul, bagaimana Pak nanti penjagaan protokolnya? Itu nanti yang seperti itu kita protokol kesehatan kan, berbuka puasanya kita sederhana, kita makan bareng pakai nasi kotak. Dan mereka tidak berkerumun di tempat-tempat itu, kita bagikan gitu, di tempat rumah-rumah pengungsi itu. Baik, jadi artinya tidak ada berbuka puasa bersama, membuka masker bersama, tapi artinya dibagikan satu-satu untuk mereka bisa pulang ke rumah gitu ya Pak ya? Nah, begitulah ya. Baik, terima kasih Bupati Malang, Jawa Timur, Bapak HM Sanusi sudah berbagi banyak informasi.